Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mr. Gendon di channel Mr. Gendon. Oke, hari ini kita nggak akan komen-komen video-video lucu, tapi kita akan komen-komen yang berita-berita yang cukup menarik guys ya. Jadi guys, kayak gini. Beda perguruan, sekelompok pendekar mengeroyok pria yang memakai kaos pencak silat lain. Gitu. Jadi ini kayak gini ya. Sekelompok pendekar yang melakukan konvoi saat pulang setelah menghadiri kegiatan ulang tahun salah satu pencak silat, melakukan aksi pengeroyokan terhadap seseorang yang memakai kaos perguruan lain di pertigaan Dam Klepek, Sukosewu, Bojonegoro. Nah, atas kejadian itu 5 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Kelimanya itu dihadirkan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolres Bojonegoro AKBP Rogib Trianto bersama awak media di markas Polres Bojonegoro. Nah, pada Rabu kemarin 4 Oktober 2023. Nah, kelima tersangka itu kelima tersangka itu ya usianya mulai dari 22 sampai 17 tahun. Nah, kesemuanya itu berasal dari kecamatan yang sama. Jadi kronologinya itu bermula pada Minggu 24 September yang lalu. Sekelompok pendekar yang berjumlah 12 orang melakukan konvoi dari Temayang menuju ke lapangan Kedung Adem dengan menggunakan 5 sepeda motor untuk menghadiri acara ulang tahun dari pencak silatnya. Nah, setelah kegiatan selesai, mereka itu bergegas pulang. Namun, saat melintasi di pertigaan Dam Klepek di lokasi kejadian, rombongan pendekar tersebut melihat korban yang sedang duduk di Dam Klepek. Nah, jadi itu korbannya sedang duduk-duduk aja di dam ya, tapi dia menggunakan kaos yang bergambar perguruan lain. Nah, setelah mengetahui hal kayak gitu ya, tersangka langsung mendatangi dan mengeroyok korban. Padahal ya korban ya duduk-duduk aja. Nah, selanjutnya beberapa orang dari rombongan pelaku itu berusaha melerai. Nah, jadi itu rombongan pelaku teman-temannya itu ya juga berusaha melerai dan menarik tersangka yang sedang melakukan pengeroyokan untuk menyudahi dan mengajak pulang. Jadi teman-temannya itu yang teman-teman tersangka itu juga berusaha untuk melerai dan menarik temannya yang jadi tersangka itu untuk udah menyudahi pengeroyokan dan untuk pulang. Nah, setelah atas kejadian itu korban mengalami sejumlah luka dan melaporkan kekerasan yang dialaminya itu di Polsek Sukosewu. Nah, setelah melalui rangkaian penyidikan dan mengumpulkan keterangan saksi, polisi berhasil meringkus 5 orang tersangka dan digelandang ke Mapolres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, seluruh tersangka itu terjerat tindak pidana pengeroyokan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kapok 5 tahun uripmu nang penjara perkara hal sepele kayak ngono. Kita baca komen-komennya yang lucu-lucu guys ya. Nah ini guys, ada komen yang menarik nih. Nah ingin ini terus piye? Kalau kayak gini itu terus gimana? Organisasinya izin, wong tuane tambah nemen isine. Nah, organisasinya yang mereka ikuti itu juga malu. Orang tuane tambah malah malu. Lek nangis gak metuloi. Nah, kalau nangis itu gak keluar airnya atau air matanya. Wes to, lek sekolah ya sekolah sing genah. Kalau masih sekolah ya sekolah yang bener. Lek sing mergawe ya mergawe sing lumrah. Ya kalau mergawe ya mergawe yang kalau bekerja ya bekerja yang sewajarnya. Lek sing nganggur ya gak usah gawe ulah. Jadi kalau masih nganggur ya gak usah buat perkara atau gak kebanyakan gaya. Gawe sikon sing adem ayem ngono lho, lur. Lah enak to. Salam kentu
kendalikan tumindakmu. Bagus ini, keren. Jadi ini kalau ya buatlah situasi yang adem, ayem, tentrem, aman gitu loh, kan penak toh. Terus salamkan tuh, kendalikan tumindakmu atau kendalikan tindakanmu kayak gitu. Boleh ini nih ada komen yang menarik nih. Pak Am nek macul sampai boyon, kok kowe kagen stilah. Jadi bapaknya itu macul sampai punggungnya sakit, kok dianya malah banyakkan tingkah. Kasihan. Sabar Pak G. Nah ini ada komen yang menarik juga nih guys ya. Model bocah ngene iki durung ngerti rasane butuhan omah. Beras entek, buah akeh, pampers karo susu bayi entek, bayar kreditan, cicilan dan lain-lain. Ya, emang sih kalau kayak mereka itu ya mana belum ngerti. Jadi itu bocah yang kayak gitu tuh belum pernah ngerasakan kebutuhan rumah, berasnya habis, undangannya akeh, pampers kalau sama susu bayinya habis, bayar kreditan, cicilan. Ya emang kalau kayak gitu mereka itu ya belum pernah yang ngerasain susahnya kebutuhan rumah. Saya yakin itu pasti mereka belum pernah yang ngerasain kebutuhan rumah, susahnya kebutuhan rumah. Nah ini juga ada lagi nih. Tak kira meru pencak silat ben iso bela diri, tibae kur golek gerombolan nek tukaran ben ono dekengane. Tahu ya guys. Jadi saya kira itu kalau ikut pencak silat biar bisa bela diri. Ternyata cuman cari gerombolan atau kumpulan. Kalau tukaran itu biar ada dekengannya atau ada temennya ya gitu. Emang. Nah, jadi gini guys ya. Kalau menurut saya pribadi kalau dari pemberitaan tersebut itu saya rasa sih mungkin ya orang kayak gitu itu mungkin masih terlalu terlalu fanatik atau masih muda, sehingga kan darah muda, darahnya para remaja. Nah sama kayak lagunya Rhoma Irama itu ya, yang selalu merasa gagah dan tak pernah mau mengalah, itulah darah muda. Nah itu lagunya itu persis kayak kejadian kayak gini ya. Jadi dia itu masih masih muda, sehingga dia kayak merasa paling benar, yang paling gagah, sehingga kalau ada dari organisasi lain itu ibaratnya kayak musuh. Padahal kan walaupun sama beda-beda organisasi ya, kalau saya merasa sih namanya organisasi pencak silat kayak gitu kan itu otomatis buat menambah rasa persaudaraan atau nambah ikatan dari sesama organisasinya gitu kan, nggak harus namanya musuhan ya. Nah kalau saya rasa sih mungkin itu yang pelakunya itu masih terlalu fanatik, dia fanatik sama organisasinya sendiri. Jadi merasa organisasinya itu yang paling benar dan paling kuat kayak gitu. Sehingga kalau ada organisasi, dia ngeliat ada organisasi yang lain, organisasi pencak silat yang lain, dia merasa wah iki musuhku. Padahal kan ya nggak kayak gitu. Yang namanya organisasi itu ya harus saling membantu, bahu membahu kayak gitu. Dan saya rasa ya itu mungkin pelakunya itu ya orang-orang yang baru jadi dia tuh masih lagi tas mentas, baru aja keluar dari sungai atau dari ibaratnya baru jadilah kayak gitu ya, sehingga dia merasa kalau saya udah jadi ngapain ya kayak gitu, masa udah jadi ya nggak ngapa-ngapain. Nah akhirnya rasa tuh mindakmu dewi itu, rasakan kelakuanmu sendiri, ngeroyok dari padahal masalahnya sepele ya, dia lewat motor, dia kan otomatis pakai atribut dari organisasinya itu. Terus dia lihat ada organisasi lain duduk-duduk, padahal cuma duduk loh kok dikeroyok, boleh kok dipisui apa diantemi ngono keroyok wajar. Dia cuma duduk, dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak ngelempar batu kamu, ya nggak misui kamu,
nggak ngapa-ngapain ya kok malah dikeroyok kan, ya berarti itu ada yang salah sama pelakunya. Dan saya rasa ya kalau ya itu memang mungkin itu ya baru mentas, dia baru jadi sehingga ambisi pengen membuktikan lah ya, saya itu yang paling kuat. Padahal keroyokan nggak 1 lawan 1. Kalau 1 lawan 1 ya nggak tahu ya menang atau kalah ya. Masa beraninya keroyokan, yang dikeroyok cuma 1 orang lagi. Aduh ya, itu pendekar atau preman kayak gitu. Kalau pendekar ya 1 lawan 1, ijen duel di atas ring sekalian biar resmi gitu. Jadi ada kalah ada menang, ada yang nentuin. Nggak keroyokan kayak gitu. Kalau keroyokan ya itu namanya preman. Preman kan beraninya keroyokan. Kalau sendirian jadi permen ya. Dan saya rasa ya kalau orang yang kayak gitu itu mungkin sadarnya setelah dia itu mempunyai dan tahu yang namanya arti kebutuhan rumah tangga atau setelah menikah. Saya yakin itu pasti dia akan sadar, dia nggak akan terlalu yang namanya fanatik lagi sama organisasinya itu, organisasi silat. Dan dia mungkin nggak akan yang namanya dan kalau dia ngerasa ya udah, kalau udah ikut ya udah, kayak nambah persaudaraan, nambah ikatan, nambah seduluran, nambah saudara sama lingkungan organisasinya yang organisasinya pencak silatnya mereka itu. Kalau orang pemikirannya dewasa ya setelah jadi itu dia pasti mikirnya, weh saiki saudaraku banyak gitu, weh saiki dulurku akeh kayak gitu. Terus jadi kan kalau yang namanya saudara banyak itu ya rezekinya otomatis banyak. Jadi kalau ada saudara dari yang sukses, bisa lah ya bantu-bantu kayak gitu kan, kuatnya itu di situ ya. Jangan kuat saudara seduluran selawase seduluran kayak gitu, tahu-tahu malah dibuat yang nggak bener, keroyokan kayak gitu. Dan juga ya walaupun yang namanya seduluran atau saudara kalian udah jadi kayak gitu ya, dalam organisasi kalian itu ya kalian juga harus bisa menempatkan posisi mana yang benar mana yang salah. Jangan tiba karena dia itu saudaramu atau sama satu perguruan, satu organisasi pencak silat, kamu bela-belain dia mati-matian, kamu ngerewangi dia kayak mati-matian, entah itu dia mau ngapain gitu kamu belain bantuin dia. Ya kalian harus lihat benar salahnya, dia salah enggak. Kalau salah ya jangan buat dia benar kayak gitu. Kalau salah ya ngomongin dia salah, kamu nggak boleh bantuin kalau dia salah kayak gitu ya. Kamu bolehnya itu ngingetin, kamu jangan gitu, kamu itu salah kayak gitu. Kalau dia benar, kayak misal dia yang dikeroyok terus kamu bantuin, nah itu mungkin yang benar. Selama saudaramu itu ngelakuin hal yang benar atau dalam organisasi kalian itu benar, harus kalian bantu. Kalau salah ya jangan dibantu tapi diingatkan kayak gitu ya guys ya. Ya itulah namanya orang ya, yang namanya fanatik sama suatu hal itu ya, yang namanya fanatik berlebihan itu nggak baik. Segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu ya nggak baik. Fanatik berlebihan nggak baik, makan berlebihan nggak baik, minum berlebihan nggak baik. Jadi ya yang namanya itu ya sewajarnya saja atau secukupnya. Kalian ngejar dunia paling banyak atau kalian kejar dunia fanatik sama dunia, terlalu fanatik ya nggak baik. Tapi fanatik terlalu sama akhirat, fanatik banget sama akhirat juga nggak baik. Jadi segala sesuatu ya harus seimbang ya guys ya. Nggak boleh yang namanya terlalu fanatik berlebihan. Suka ya suka, sekedar suka ya gitu. Kalau suka secara berlebihan itu ya nggak baik kayak gitu guys ya. Jadi lakuinlah segala sesuatu yang sewajarnya atau secukupnya, nggak boleh berlebihan kayak gitu. Sama kayak kata pepatah itulah ya, kejarlah duniamu seakan kamu hidup selamanya, tapi
Ingatlah akhiratmu seakan engkau mati besok. Jadi dalam pelajaran itu berapa kita artikan apa? Ya kalian boleh ngejar dunia, tapi kalian nggak boleh yang namanya lupa akhirat. Kalian boleh ingat akhirat, tapi kalian juga nggak boleh yang namanya lupa dunia. Jadi segala sesuatu itu harus yang namanya balance atau seimbang. Oke, semoga para yang tadi berita tersebut korbannya diberikan kesehatan dan lekas sembuh, dan para pelaku ya semoga cepat sadar kalau yang kalian lakuin itu salah guys ya. Intinya nggak boleh jago-jagoan. Yang namanya kita masyarakat ya, kita itu saudara kita. Kalau kalian harus pikirnya itu kayak gini ya. Oh, kalian jangan memandang itu sebuah perbedaan, tapi harus pandanglah itu sebuah kesamaan. Jadi gini, wih, orang itu beda organisasi nih, beda. Saya ini organisasi A, dia organisasi B. Ini beda, ini harus saya besi. Nggak boleh kayak gitu. Kalian itu harus, walaupun beda organisasi, kalian harus mikirnya kayak gini. Oh, itu sama-sama satu kecamatan sama kayak saya, berarti kita saudara. Kalau beda kecamatan, oh itu sama-sama kayak kabupaten sama kayak saya, oh berarti kita saudara. Terus kalau beda kabupaten, ya berarti sama-sama satu provinsi atau sama-sama satu negara. Kalau kalian pikirnya kayak gitu, secara singkat aja, oh berarti oh itu kita sama-sama muslim, saling sama-sama muslim, harus saling menjaga dan membantu kayak gitu. Intinya kita itu nggak boleh yang namanya mengedepankan yang perbedaan, tapi carilah kesamaan biar timbul rasa persaudaraan. Oke, terima kasih guys ya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menimbulkan perasaan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita ambil manfaatnya, buang sisi negatifnya, buang hal yang buruknya, dan ingat, segala sesuatu itu harus seimbang, gak boleh yang namanya berlebihan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.